Ada ayat begini bunyinya, ketika penduduk satu negeri bertakwa maka kami akan berikan kepada mereka berkah yang turun dari atas langit dan turun dan keluar dari dalam bumi. Jadi benar-benar jadi bagus kalau penduduk bertakwa. Ketika kalau mereka justru tidak bertakwa, justru mereka rusak. Ulama-ulama bilang dua, satu khomer merajalela, dua perzinahan merajalela. Maka mereka akan diazab atas apa yang mereka lakukan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua tentang kasus orang-orang yang diazab oleh Allah ketika mereka, contoh ya, kaumnya Nabi Lut. Pompei dan kaumnya Nabi Lut, LGBT. Lalu kemudian di situ diazab. Ada kaum-kaum kayak Nabi Nuh, banjir besar. Ini cerita-cerita ini ketika masuk tanpa pemahaman yang benar, akhirnya membuat orang-orang cuma mengambil kesimpulan instan. Azab itu selalu bencana alam ya? Apapun bisa, bencana alam bisa. Salah satunya kelaparan bisa. Dan kadang-kadang tahu nggak azab yang paling besar? Azab yang paling besar yang nanti aku akan jelaskan adalah, nanti aku sambung adalah ketika Allah cuek sama mereka. Ditinggalin. Nanti kita lihat apa maksudnya. Nah, kasus tadi tanpa pemahaman yang benar akan membuat akhirnya orang-orang tuh berpikir begini. Oh, kalau Tuhan sudah nggak suka, dihabisin mereka. Padahal Allah kalau mau nggak suka sama orang, tidak harus selalu dihabisi. Tapi bisa jadi ditunda dan di bahasa Jawanya dielu-elu. Dinanti-nantiin, ditahan-tahan, ditumpuk sebenarnya ya, dosanya ditumpuk. Dikasih yang bagus, berarti hati-hati. Azab itu bisa jadi adalah apa? Lu tambah kaya itu bisa jadi azab. Anak lu banyak bisa jadi azab. Istri lu nggak komplain ketika lu selingkuh itu azab. Ketika lu merasa semuanya beres itu adalah azab. Kenapa? Karena lu dalam satu kondisi Allah jauh dari lu, tapi lu nggak tahu apa yang terjadi. Jadi artinya gini deh, kalau anak lu megang pisau, lu ambil nggak? Ambil. Kalian orang? Enggak. Belum tentu. Enggak. Kan kita kan nggak peduli. Iya. Artinya apa? Kita tidak sepeduli itu. Betul. Artinya tidak peduli itu adalah azab yang paling besar. Nah, itu harusnya diyakini oleh orang-orang di Indonesia. Berarti azab tuh nggak cuma satu cara gitu maksudnya. Dan ketika mereka paham bahwasanya ketika ada orang sebaliknya, Allah kasih ujian karena Allah sayang. Justru itu bentuk peringatan karena Allah masih pengen mereka berubah untuk lebih baik. Ayo sini lah nak. Balik lagi, nak sini nak, jangan pegang pisau. Tapi di saat kita nih ya, misalnya kita azab, padahal di kita juga banyak pesta-pesta kelamin, banyak mabuk-mabukan, tapi nggak pernah kena azab. Justru harusnya kita lebih khawatir. Itulah azab namanya. Itu azab. Itu azab sebenarnya itu malah yang itu tuh. Karena dia nggak sadar. Cara tahu azab atau ujian bedainnya gimana? Itu pertanyaan bapakku. Waduh, pertanyaan bapakku.